Haleluya, haleluya, shalom. Pada dasarnya manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Namun dengar baik-baik, Tuhan tetap mengasihi dan menerima kita apa adanya ketika kita berbalik dan bertobat dari jalannya yang jahat dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Alkitab bicara buat kita bukan kematian orang fasik yang aku kehendaki, namun pertobatannya. Makanya saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, hidup kita perlu yang namanya pengakuan dosa. Selamat datang dalam program Kata Hari ini dalam edisi Alkitab setiap hari. Saya percaya program ini akan memberkati kita karena kita sedang membahas firman Tuhan mulai dari Mazmur pasalnya yang pertama sampai Mazmur pasalnya yang ke-150. Jika Bapak Ibu yang ada di rumah rindu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, ambil Alkitabnya, ambil handphonenya yang di dalamnya ada Alkitab untuk kita belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dan share tentang kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa, kuduskan hamba-Mu, bahkan setiap pemirsa yang mendengar program ini, Tuhan juga memberkati sehingga hidupnya makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan dan mengalami kasih, kuasa dan mujizat serta perkara-perkara yang besar. Haleluya. Kami akan membaca firman Tuhan, berkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Kita masih ada dalam program pembahasan kitab Mazmur dan kita tiba pada Mazmur pasalnya yang ke-51, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Judulnya menarik, saudara, tentang pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Amin. Hati yang patah dan remuk
tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah pengakuan dosa dari seorang yang bernama Daud. Siapa itu Daud? Dia punya kekurangan, dia punya kelemahan. Dia juga seorang imam di dalam keluarga. Dia juga adalah seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Dia juga seorang yang penyayang. Dia juga adalah seorang raja. Tapi kata Alkitab, dia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu ceritanya bahwa dia merancangkan hal yang jahat terhadap Uria dan mengambil istri Uria menjadi istrinya, dan ini sangat jahat di mata Tuhan. Namun arah pola pikir Raja Daud berbeda 180 derajat ketika Nabi Nathan menegurnya karena kesalahan itu. Lalu Daud meresponnya dengan apa? Dengan mengakui segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan, dan akhirnya Tuhan mengokohkan kerajaannya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah karena pengakuan dosa adalah awal dari pemulihan kehidupan kita. Tahukah kita ketika seseorang melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, maka di saat yang bersamaan juga Tuhan menyucikannya. Tuhan apa? Tuhan membuka pintu mujizat, membuka pintu pertobatan, membuka pintu pemulihan bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita mengaku setiap dosa kita, kita sedang membuka pintu. Pintu untuk berkat Tuhan, pintu untuk pemulihan atas kehidupan kita, pintu untuk mujizat, dan pintu-pintu yang lain terbuka atas kehidupan kita. Ketika kita mau mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan? Karena pengakuan dosa adalah jaminan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita baca di dalam Markus pasal 11 ayat 26, dia bilang begini, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya apa? Orang tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena tidak ada pengakuan dosa. Seandainya ada pengakuan dosa atau dia mengaku dosa, maka Tuhan juga akan mengampuni setiap dosa yang dilakukannya. Iya kan? Yang ketiga, mengapa kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan? Karena pengakuan dosa menjadikan kita orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang mengaku dosanya secara bersamaan beban yang terlepas di dalam kehidupannya. Ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka setiap beban yang kita pikul, dosa yang kita tanggung, itu seakan-akan terlepas, terbebas. Kenapa? Karena kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Yang keempat, mengapa kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan? Karena pengakuan dosa menghindarkan kita dari hukuman yang kekal. Orang-orang yang tidak mengaku dosanya tidak akan pernah melihat kerajaan Allah, tidak akan pernah melihat kehidupannya kekal, tidak akan pernah melihat hal-hal yang dahsyat, apatah lagi masuk dalam kerajaan sorga. Langkah-langkah praktis apa yang bisa kita pelajari dari kisah Raja Daud ini? Saya tulis ada dua hal. Yang pertama, pengakuan dosa harus dilandasi dengan kejujuran dan kerendahan hati. Kita baca di dalam ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirlah aku dari dosaku. Seorang raja tidak malu untuk apa? Untuk mengakui dosanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Ada banyak orang mau mengaku dosanya hanya karena seperlunya saja. Mau dilihat orang supaya dia mengaku dosanya. Bukan.
Pengakuan dosa harus didasari dan dilandasi dengan ketulusan, dengan kejujuran, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kerendahan hati. Ada kisah ya yang luar biasa, yaitu pemungut cukai dan orang Farisi. Keduanya sama-sama berdoa. Tapi orang Farisi berdoa dengan kesombongannya. Tetapi seorang pemungut cukai, dia berdoa dengan kerendahan hatinya, dengan penyesalannya, dengan kejujurannya di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat doa yang diterima adalah doa seorang pemungut cukai. Kenapa? Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran dari dalam hatinya. Bukan dengan kekuatannya sendiri, dengan kesombongannya. Haleluya. Yang kedua, langkah-langkah praktis apa yang kita bisa pelajari dari pengakuan dosa Daud ini? Yang kedua, pengakuan dosa harus dilandasi dan didasarkan pada kesadaran akan dosa. Saya ulangi sekali lagi. Pengakuan dosa harus dilandasi dan didasarkan pada kesadaran akan dosa. Banyak orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, tapi dia nggak sadar akan dosa yang dia lakukan. Di dalam ayat 5 dan 8 itu jelas. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Daud sadar betul ketika dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dia sadar betul dosa yang ia lakukan memang berat, memang sukar, memang sulit. Tapi itu adalah suatu keharusan, karena ketika kita tidak mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengakuinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, langkah-langkah ini yang kita bisa lakukan. Kita bisa belajar dari Raja Daud. Begitu hebat, begitu luar biasa, sampai dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Akhirnya saya simpulkan, bagaimana respon Tuhan ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kehidupan kita diterima, disucikan, dan dibaharui oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia setia dan adil, dan Dia akan menyucikan dosa kita dan pelanggaran kita. Respon Tuhan begitu hebat atas pengakuan dosa. Itu sebabnya jangan malu, jangan ragu, jangan takut untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa yang sekecil-kecilnya, akui di hadapan Tuhan. Tuhan setia dan adil, dan Dia akan menyucikannya. Yang kedua, bagaimana respon Tuhan ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan? Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Atau kita mengakui dosa kita, secara bersamaan Tuhan melepaskan berkat atas kehidupan kita. Dia menyertai kita. Contoh, Yunus. Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Namun ketika dia bertobat, Tuhan memulihkan, dan di saat yang bersamaan Tuhan memberkati. Yang ketiga, bagaimana respon Tuhan ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13, waktu Nathan menegur Daud, Daud bilang begini, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan memulihkan kehidupan Raja Daud. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, disitulah predikat Raja Daud, seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dari semua nabi, dari semua tokoh-tokoh Alkitab, tidak ada predikat yang sama persis dengan Raja Daud, yaitu orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa? Karena salah satunya
Daud mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kehidupan kita hari ini, kalau ada dosa yang selalu membelenggu kita, akui di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyucikan kita dan akan membebaskan kita, serta hidup kita dipulihkan, hidup kita dijamin, dan masa depan kita penuh dengan harapan. Langkah-langkah kita penuh dengan hal-hal yang dahsyat, luar biasa, dan ajaib. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap pemirsa yang menonton video ini. Tuhan memberkati hidup mereka makin hari makin kuat, dan kalau ada dosa, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk setiap mengakui dosa, untuk tetap mengakui dosa mereka di hadapan-Mu. Biarlah mereka semakin hari makin indah, makin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada kekurangan kami, ampuni kami, kuduskan kami. Dan kami akan melihat hari-hari baik kami di hari ini. Kami akan beraktivitas, Tuhan memberkati sertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sudah berdoa, kita sudah share firman Tuhan, dan renungkan firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada program Kata Hari ini berikutnya. Haleluya.